Seorang muslim meninggal, dibacakan surat Yasin 3 malam, 7 malam, 40 malam, 100 malam. Apakah ada dalilnya? Itu tradisi Hindu Bali, kata Ustadz. Entah Ustadz apa, wallahu a'lam. Lalu saya balas di buku saya, judulnya bukan tradisi Hindu. Baca buku 37 masalah populer. Saya buat judulnya bukan tradisi Hindu, tapi itu tradisi tabi'in. Nama tabi'innya apa? Nabi, yang jumpa dengan Nabi, sahabat Nabi, yang jumpa dengan sahabat Nabi, tabi'in. Namanya apa? Kata apa? Orang yang mati itu diuji selama 7 sampai 40 hari. Maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkannya dari tabi'in bernama apa? Kalau mau buat silakan, yang tak mau buat jangan paksakan. Yang susah-susah, miskin-miskin, jangan sampai ngutang bubur kacang hijau. Tapi yang anaknya kaya, kalian kasih nasi kotak, undang tetangga fakir miskin, supaya jangan sampai tetangga itu takut makan, kasih kata sambutan. Bapak ibu sekalian, ini bukan harta bapak kami, ini bukan harta anak yatim, ini bukan harta warisan yang belum dibagi, ini adalah sedekah saya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Ummi matat, makku mati. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah? Pahalanya sampai apa tak sampai ya Rasulullah? Kata Sa'ad, tasaddaq, bersedekahlah engkau, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Apa kata Nabi? Saqiyul ma, memberi air minum. Yang paling afdal memberi air minum. Kalau air minum aja sampai, apalagi sampodeh bau? Bolehkah sholat jamaah diulang sampai 3 kali? Karena di tempat kerja, tempat sholatnya kecil, ada teman yang bilang itu bid'ah. Apa boleh sholat diulang sampai 2-3 kali? Nabi sholat sama Mu'az bin Jabal. Selesai sholat, Nabi pulang ke rumah, Mu'az tinggal di masjid. Tak berapa lama datang sahabat Mu'az dari kampung. Mu'az, kami ingin kau lah jadi imam Mu'az. Mu'az sholat sekali lagi jadi imam. Itu dalil sholat boleh 2-3 kali. Sholat yang pertama menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua mencari fadilah, keutamaan. Tak bid'ah, ada dalil. Semoga yang hadir di rumah Allah ini selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Pak Ustadz minum dulu biar segar. Sudah habis. Apa doa agar dosa yang kita lakukan sekalian hilang? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak hafal saya Pak Ustaz, baca istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak ada yang lebih pendek lagi Pak Ustaz. Astaghfirullahalazim. Lebih pendek lagi Pak Ustaz. Astaghfirullah. Nabi selesai salat 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu paling pendek. Astaghfirullah Rabbal baraya. Itu nyanyi namanya. Saya pernah jadi imam waktu sholat maghrib di kerjaan saya. Waktu itu saya bawa surat At-Tin. Tak tahu tak kenapa masuk ke Al-Ma'un. Saya tahu saya salah baca surat, tapi makmum diam saja. Pas waktu selesai baru saya dikasih tahu bahwa saya sudah baca surat. Itu grogi namanya. Watini wa zaitun. Langsung membelok dia. Tapi saya bilang ke mereka, kenapa kalian diam? Apakah salat saya sah Pak Ustaz? Sah. Karena baca ayat itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunnah. Baca ayat itu sunnah. Membelok ke situ sah. Tapi kalau ayat itu dia latah, menyampur ke bahasa asing, batal. Ini suratul mustaqim wa dhalin amin. Habis itu baca ayat, ya
amanu. Ada anak-anak main mercon di luar. Oh my God. Keluar kata bahasa asing, batal. Sah salat. Akan datang baca ayat, diulang-ulang dulu. Jangan asal maju, diulang dulu beberapa kali, barulah kita baca ayat itu. Jangan apa yang teringat itu dibaca. Ini mau mengetes-ngetes. Cuba dulu Ustaz, tulah putu indak makrifat. Ustaz, boleh tak solat lebih dari satu solat? Boleh tak mengqadha solat lebih dari satu solat? Kalau solat yang tinggal dulu banyak, mau diqadha, dianjurkan satu kali saja selesai solat fardu. Habis isya tadi, qadha satu. Usolli fardal isya 4 raka'atin qadha'an. Besok habis subuh begitu. Berapa lama? Sebanyak yang tinggal. Berapa tahun tinggal? 10 tahun Pak Ustaz. Qadha sampai 2027. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya tak bisa baca Arab Pak Ustaz. Baca tulisan Ustaz Sarwan. Tulis di Google qadha spasi Sarwan, enter. Ustaz Sarwan Tamat Lipia membuka website Rumah Fikih, dibahasnya tentang salat qadha. Tapi saya menjelaskan itu bukan dari Ustaz Sarwan. Itu untuk saya referensikan yang baca buku tak bisa baca Arab, baca Latin. Bagaimana cara mengganti barang yang pernah kita ambil tapi saya tak tahu siapa pemilik barang itu? Contohnya bakwan waktu SMP dulu. Satu hari makan 2, bayar 3, bayar 2, bayar 2, 1 tak dibayar. Hitunglah berapa bakwan selama seminggu itu. Ingat berapa harga zaman itu, harga emas. Karena harga rupiah mengalami inflasi, tak bernilai lagi. Maka bayarlah. Kemana membayarnya? Berikan ke lembaga yang dinikmati masalih ammah, kepentingan umum. Masjid, MDA, panti jompo, fakir miskin, anak yatim, kepentingan orang banyak. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Apakah itu hizbiyun Ustaz? Ini kelompok salafi yang tidak mau berpartai. Ini kelompok salafi yang berpartai. Yang tak berpartai mengejek yang berpartai, hizbiyun, hizbiyun, sururiyun. Salafi yang pro ke ikhwan muslimin itu dituduh hizbiyun. Salafi yang pro ke PKS itu dituduh hizbiyun. Hizbi artinya partai. Sedangkan ini yang tak mau berpartai. Kami tidak berpartai. Kami inilah yang ahlus sunnah. Jadi sesama dia pun main kelahi juga. Saya dengar ceramah Ustadz Abu Hamzah Yusuf, kata beliau, Syekh Abdul Aziz bin Bas memfatwakan kalau foto, video itu sama dengan gambar dan itu tidak diperbolehkan. Bagaimana menurut Ustadz? Ulama Saudi Arabia itu Syekh bin Bas, Syekh Albani mengatakan foto itu sama dengan patung, maka tak boleh menempel foto di kamar. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Bakhyan Al-Muti'i dari Mesir mengatakan foto itu tak sama dengan patung. Karena kalau patung itu dicetak, dibentuk, dipahat, diukir, sedangkan foto adalah alat yang menahan cahaya pada waktu tertentu. Saya tahan cahaya, cerek, tak sama dengan patung. Oleh sebab itu kelompok ini mengatakan foto tak sama dengan patung. Pilihlah. Saya condong yang mengatakan sama. Cabutlah foto-foto di kamar tu, bakar semuanya. Memang udah lama mau saya bakar Pak Ustaz, apalagi foto bini saya ini gitu. Kalau yang ini enggak. Bedakan antara hukum foto dengan hukum pose. Bagi kelompok ini foto tak sama dengan patung, tapi tak semua pose. Ini pose dia di kolam renang, pose. Anak-anak gadis yang memposting foto di FB itu banyak tak betul. Kalau kalian memposting foto di FB, itu sama dengan artinya foto itu sudah dimiliki oleh seluruh orang di dunia.
Foto anak gadis, foto macam-macam posenya di situ. Hati-hati. Minta tolong Ustadz untuk bantu doanya agar segera bisa dapat kerjaan yang lebih halal dan berkah. Tadi pertama minta doakan supaya tetangganya tak hasad. Yang kedua minta kerja barokah. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa kepada Allah. Saya ada usaha perusahaan, hasil dari usaha itu saya keluarkan zakat 2,5%. Mantap. Pertanyaan saya, apakah aset-asetnya dikeluarkan juga zakatnya Pak Ustaz? Enggak. Keuntungannya saja. Berapa keuntungannya? Hitung dengan kadar emas 2,5%. 2,5%, maka keluarkanlah zakatnya 2,5% dari 85 gram. Jadi kalau 85 gram kali 500 ribu 42.500.000, keluarkanlah 2,5%. Begitu juga yang PNS, perusahaan swasta. Kalau pendapatannya lebih dari 42.500.000 per tahun, kalau per bulannya berapa tuh Pak Ustadz? 3,6. Dari mana Ustadz dapat 3,6? 42.500.000 bagi 12 bulan sama dengan 3,6. Bagi yang berpenghasilan 3,6, itu keluarkanlah tiap bulan 2,5%. Payah ngitung 3,6, 4 juta. Sejuta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 100.000. Kalau dapat 5 juta, 125.000. Kalau dapat 10 juta, 250.000. Bagusnya keluarkan tiap bulan apa setahun sekali Pak Ustaz? Tiap bulan keluarkan. Tapi kalau dibagi langsung 100.000 sikit. 100.000 masukkan ke amplop, kumpulkan sampai 1.200.000. Tapi jangan diintip-intip. Nanti pas mau bulan puasa, bagikan. Bagi ke Basnas bagus. Basnas Kota Pekanbaru di Komplek Masjid Ar-Rahman depan Surya Dumai. Karena kalau kita sendiri bagi-bagi habis, nanti Basnas mati, macam kerakap tumbuh di batu, segan mati tak ondak. Apa kiat-kiat sebagai orang tua agar dapat mendidik anak untuk menjadi anak berbakti pada orang tua? Bagaimana caranya menanamkan rasa cinta pada Quran dalam diri anak itu? Habis sholat subuh, zikir di masjid, pulang ke rumah, duduk, buka Quran, ngaji. Surat-surat pendek dulu, kalau kita tak bisa yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha. Habis itu tanya lagi. Ada kontak, ada interaksi sosial. Tanya aja. Mungkin umurnya baru 4 tahun, 5 tahun, baca ayat ini baca. Terserah, yang penting bacaan dia. Sekarang banyak orang tua bangga nengok anaknya pandai main gitar. Nanti ayah itu mati, dinyanyikan ya lagu gitar. Ayah. Banyak perempuan senang anaknya pandai menyanyi. Oh, anak saya sudah pandai nyanyi Pak Ustaz. Gara-gara apa itu? Gara-gara Mamma Mia. Jadi TV itu racun itu, hati-hati. Dari maghrib ke isya, TV mati, HP mati. Duduk, syukuran. Kalau kebetulan tak ada pengajian. Maghrib mengaji. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai seorang pengikut salafi? Dia mendidik anaknya menghafal Quran saja. Salafi itu pakai level-level. Ada kelas ekonomi, ada VIP, ada VVIP. Ada yang keras, tak tentu arah. Wah, kayak muka seram saja. Tapi ada yang lunak, yang baik. Maka saya kalau sudah bahas salafi, tak bisa saya pukul rata semuanya. Tidak. Ada yang baik. Baik sama saya, respect, sopan, itu. Tapi kalau yang tak tentu arah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, pusing kepala kita. Masalah dia masukkan anaknya untuk ngapal Quran, bagus. Apa salahnya? Bagus ngapal Quran. Masukkan sekolah ngapal Quran. Imam Syafi'i sudah hafal Quran umur 7 tahun. Bagus. Ini nanti tanggal 22 hari Sabtu malam Ahad, ajak anak gadis, anak lajang salat maghrib berjamaah, iktikaf di Masjid An-Nur. Datang Ustadz Muzammil, hafal Quran, anak muda, Imam Masjid Salman ITB. Suaranya Masya Allah.
Dengarlah, cari di Google, di YouTube, Ustadz Muzammil Hasbullah, enter. Luar biasa. Kalau dia baca surat Ar-Rahman itu, tak kemana-mana rasa kita terbang. Ustadz, bagaimana suami kawin lagi dengan istri orang? Mereka belum bercerai dengan suaminya, kawin lagi, zina. Seorang laki-laki yang menikah dengan bini orang yang masih dalam ikatan, maka dia zina. Kalau mau menikah dengan istri orang, judulnya kutunggu janda. Setelah suaminya menjatuhkan talak, maka 3 bulan iddahnya, 3 bulan setelah dia putus dengan suaminya yang lama, barulah kita pinang dia dengan bismillah. Begitu cara menikahi janda. Sudah hampir 1 tahun setengah, baru suaminya memberi surat izin cerai. Berarti selama 1 tahun setengah itu dia sedang berzina dengan bini orang. Zina. Yang menikahkannya itu menikahkan dalam keadaan zina. Siapa yang menikahkannya? Pak Kua zamin tak akan berani menikahkan bini orang. Karena syarat di kantor KUA mesti ada NA, surat izin RT RW, dan kalau dia cerai ada sertifikat cerai dari pengadilan. Bukan cuma sertifikat kendaraan bermotor aja. Apakah pernikahan mereka sah? Nikah dia yang pertama dulu dengan bini orang tidak sah. Setelah diceraikan suami pertama, habis iddahnya nikah dia lagi sah. Hukum dia selama berumah tangga dengan bini orang zina. Apa hukumannya? Tanam sekerat badannya, dilempar batu sampai mati. Sebelum suami kasih surat cerai sudah berhubungan, apakah mereka itu berbuat zina? Iya. Apakah hukumnya orang menzalimi istri orang? Ittaquz zulma, jangan kalian menzalimi orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman akan menjadi kegelapan, buta pada hari kiamat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi saya aniaya Bapak Ibu, saya akan dituntut di padang mahsyar. Suaminya menikah tanpa ketahui istrinya, tanpa izin dari istrinya. Menurut hukum fikih tidak ada syarat suami nikah mesti izin istri, tak ada. Itu adanya dalam kompilasi hukum Islam Indonesia. Seorang suami yang mau menikah, maka dia mesti mengurus surat izin dari istrinya. Istri membuat surat izin dengan ini aku yang bertanda tangan, di bawah ini setuju bahwa suamiku mau kawin lagi, ini tanda tangan materi 6.000. Berlubang surat itu di tanda tangannya, saking kan geram. Dengan ini aku yang bertanda tangan bahwa ini setuju suamiku nikawin lagi. Wow. Lalu dibawalah ke pengadilan, disahkan oleh pengadilan, maka bisalah dia menikah sekali lagi. Adapun istri yang suami yang menikah diam-diam tanpa izin istri pertama, itu nikah siri. Adapun nikah yang kuat, tak berani. Saya mau tanya, suami beristri 2, yang satu nikah siri, yang satu nikah di kuah. Si suami ini sudah mengucapkan kata cerai dan putus sama istri yang nikah siri, tapi masih baik dan satu rumah. Apa hukum dan solusinya Pak Ustaz? Orang yang sudah bercerai, kalau masih dalam iddah, bercerai Januari, Februari, Maret, April, 3 bulan dia masih serumah sampai habis iddah. Kalau dia rujuk sebelum habis iddah, I beg to you my dear, aku balik sama sampean, maka namanya rujuk. Rujuknya cukup mengatakan aku rujuk kepadamu. Tapi kalau sudah habis iddah, dia tak boleh lagi serumah karena dia tak mahram, tak boleh berpandang-pandangan lagi. Tapi kalau dia mau rujuk, maka akad baru balik. Mempelai laki-laki, wali, 2 saksi, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Dinikahkan balik oleh bapaknya. Itulah namanya pengantin baru stok lamo. Setelah kita dikubur, 7 langkah orang meninggalkan kita. Apakah ada pertanyaan dari malaikat mungkar nakir? Kalau kita tak bisa menjawab, apakah kita akan digigit binatang yang berbisa? Namanya as-suja'ul aqra, ular aqra yang ada 2 titik di kepalanya. 2 titik itu menunjukkan dia tua, saking tuanya. Lalu kemudian
dia akan menggigit. Ini macam film karton aja Pak Ustaz. Terbukti real nyata. Dikuburlah orang di Arab. Setelah dikubur kata polisi mesti diotopsi. Begitu digali kubur, ditengok lebam-lebam biru-biru. Baru 1 jam dikubur. Macam baru dililit ular sawah yang besar. Azab kubur. Makanya sebelum salam kita minta Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Minta jauh dari azab kubur. Makanya kalau kita lewat di makam, kita baca assalamualaikum ya ahlad diyar, selamatlah kalian dari azab kubur. Pak Ustaz, saya mau nanya, apabila ada seorang wanita haid, hamil pada bulan Ramadan, tapi pada tahun ini seorang wanita itu tak dapat mengganti puasa wajibnya karena ada halangan. Saya ingin minta solusinya. Ibu hamil dan ibu yang menyusui anak, kalau tak bisa puasa, maka dia mengqadha. Qadha itu apa Pak Ustaz? Diganti nanti setelah selesai hamilnya. Kalau dia tak puasa karena dirinya, dia qadha saja. Kalau dia tak puasa ada unsur anaknya, janinnya lemah, sakit, maka dia kena double. Qadha plus fidyah menurut mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lain katanya qadha saja. Kalau ikut pendapat saya ikut mazhab Syafi'i, qadha plus fidyah. Kalau anaknya yang menjadi penyebab. Tapi saya ikut mazhab Hambali aja lah Pak Ustaz, qadha saja. Umur saya sudah setengah abad, berarti 50. Jodoh saya belum juga jumpa. Apakah doanya Pak Ustaz? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Jangan biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Saya tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tapi jangan kuat-kuat kalau doanya di masjid. Tapi kalau tahajud di rumah sendirian, solat sunat hajat, usolli sunnatal hajat, hajatnya supaya dipertemukan dengan buah hati belayan jiwa yang sedang berada di jalan. Dia itu sudah ada, cuman belum jumpa aja. Allahu Akbar. Di sujud terakhir minta, tapi jangan diucapkan di mulut, di dalam hati saja. Sulitkah bagi Allah mempertemukan orang ini? Tak sulit. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nanti kalau sudah jumpa, katakan ke dia, Adinda, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan yang sudah mempertemukan kita. Masya Allah. Apakah orang tua saya berdosa jika sampai sekarang anak perempuannya belum juga berdosa mendapatkan jodoh dan membebani orang tua laki-laki yang sudah meninggal? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuannya. Anak saya laki-laki. Misalnya saya punya anak perempuan, mungkin saya punya adik, mungkin saya punya kawan jamaah, mungkin punya. Anda nampak saya soleh, boleh menawarkan anak perempuan. Boleh menawarkan. Mana dalilnya? Syuaib menawarkan anaknya. Tulis di tulisan saya www.somatmaroko.blogspot.com. Somat Maroko spaksi melamar, enter. Boleh laki-laki menawarkan, tapi kepada orang yang amanah. Kalau laki-laki itu tak amanah, jangan. Apalagi mulutnya ember, nanti diceritakannya kemana-mana. Apakah berdosa jika kita datang sholat berjamaah di masjid ketika ada kendurian saja, sedangkan pada hari biasa tak pernah ke masjid? Apalagi sekarang mau masuk bulan Sya'ban, banyak kenduri. Laki-laki sholatnya ke masjid. Laki-laki yang soleh sholat ke masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Nabi tak pernah sholat di rumah kecuali sholat sunat. Sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Maka sholat ke masjid. Adapun perempuan, dia boleh sholat di rumah. Tapi kalau perempuan sholat di masjid, dia tetap dapat pahala jamaah. Apalagi dari maghrib ke isya ada pengajian. Dulu waktu masih muda saya rajin sholat di masjid. Sekarang sudah uzur, saya tak bisa ke masjid. Mata sudah kabur, badan sudah sakit, pendengaran. Maka bapak yang sudah sakit, bapak boleh sholat di rumah. Kalau mau ke masjid, tak apa-apa. Ada jamaah sudah kena penyakit tumor, darah sudah menetes.
maka daripada dia ke masjid menimbulkan mudarat yang besar, karpet segala macam, maka dia sholat di rumah. Kapankah waktunya sholat fajar? Ba'dal azan. Sholat fajar, sunat fajar sama dengan qabliyah subuh. Usolli sunnatal fajri rak'ataini, usolli sunnatas subhi rak'ataini. Podo sami mawon samo sebelum sholat subuh, sesudah azan. Buka buku saya 99 tanya jawab sholat, sudah saya bahas di dalam. Sekarang banyak mukena cantik-cantik, warna-warni. Apa hukumnya dalam Islam? Tidak disyaratkan mesti hitam, tak disyaratkan mesti putih, boleh warna. Yang penting jangan mencolok, yang penting jangan sampai menarik perhatian lebih dari standar normal. Sampai bunganya itu entah bunga-bunga apa. Orang yang sholat itu menengok. Jadi, yang wajar-wajar sajalah. Yang ini yang saya tengok ini masih wajar-wajar. Ada yang warna hijau, ada yang warna, tapi masih wajar, tak apa-apa. Apa hukumnya kalau suami tak pernah sholat? Kok bisa nikah sama dia? Berarti salah setting dari awal. Kalau suami anak ibu tak sholat, yang mengasih taunya enam yang ngasih tahu dia. Pertama ayahnya, yang kedua atuknya, yang ketiga pakciknya, abang ayahnya, adik ayahnya, abang dia, adik dia. Panggil dia, ini anak kemanakan kalian ini kau tak sholat. Tapi sebenarnya ini salah. Dari awal tu ditengok dulu dia sholat atau tidak. Maka jangan ditengok mobilnya apa. Din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Istri yang sudah kadung nikah, suaminya tak sholat, maka kalau dia sabar, tahan-tahankanlah serumah sama Fir'aun. Tapi kalau tak tahan, maka andai dia menggugat, boleh. Andai digugatnya ke pengadilan, boleh. Karena orang yang tak sholat terus-menerus itu kafir. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat faqad kafara, kafirlah dia. Imam Nawawi membagi dua. Kalau dia tak sholat karena malas, fasik. Tapi kalau dia tak sholat karena memang tak wajib sholat ini, kata dia, itu kafir. Saya mau nanya, apakah langit mempunyai tiang? Tak. Mana dalilnya? Min ghairi amadin tarawnaha. Tidak ada tiangnya yang bisa kalian tengok. Ada dalam Quran. Saya kurang paham ilmu fikih dan tauhid. Apakah amal ibadah saya diterima Pak Ustaz? Tahu rukun, tahu syarat, tahu wajib, tahu sunnah, tahu makruh, tahu mubah. Sah salah. Tak mesti paham betul menjadi faqih. Ini manusia. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin, ada yang alim, ada yang setengah, ada yang penting tahu cara tata cara sholat, dah sah. Ada tetangga kami ditangkap karena narkoba. Apa kami berdosa kalau melihat mereka digiring polisi? Apakah kami termasuk ghibah? Ghibah itu menceritakan aib. Habis waktu menceritakan aib. Zikruka akhaka bima yakrahu. Kau sebutkan aib saudaramu. Itu tak boleh. Boleh menyebut aib dalam 3 kasus. Pertama, menanyakan hukumnya ke ustaz. Ustaz, ada yang mau saya tanya nih Pak Ustaz. Apa namanya Bu? Inilah, saya takut pula nyebut. Cumana saya bisa jawab? Yang kedua, menjadi saksi di pengadilan. Hakim bertanya, apakah Anda melihat ada pembagian sembako kemarin pemilihan? Sebetulnya Pak Hakim ada, tapi saya mau ceritakannya tak bisa karena ini aib Pak Hakim. Cumana Hakim mau memutuskan? Yang keempat, yang ketiga, menunjukkan kebatilan. Menunjukkan kebatilan orang yang batil. Menanya hukum ke ustaz, menjadi saksi.